Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau sharing gimana caranya mengatur budget bulanan di masa pandemi, dimana untuk saat ini income keluarga kecil aku itu hanya berasal dari suami ya. Suamiku itu wira swasta. Income yang diberikan suamiku itu setiap bulannya sebesar 4 juta rupiah. Ini yang harus aku gunakan untuk keperluan bulanan, untuk bisa mengcover seluruh anggota keluarga kecil aku. Keluarga kecil aku itu kita berempat ya. Jadi aku beserta suami dan kedua anakku yang pertama itu kelas 2 SD, yang kedua usianya kirana masih 4 tahun, dan anakku yang pertama itu masih membutuhkan biaya SPP setiap bulannya karena bersekolah di sekolah IT ya, SD IT. Aku sharing aja, dengan income aku sebesar itu aku tetap harus bisa menabung ya teman-teman. Aku menyisihkan tabungan yaitu sebesar 20% dari pendapatan income yang diberikan suamiku ke aku ya. Jadi tetap harus menabung di awal. Dan yang kedua, aku akan menjabarkan nanti pengeluaran wajib untuk keluarga kecil aku ya, itu sebesar 50%. Tapi kalau lebih atau kurang dari 50% juga gak apa-apa. Kemungkinan sih kurang dari 50% ya, cuman ini buat simulasi aja. Kalau pengeluaran wajib itu kita sisihkan 50%. Yang ketiga, untuk pengeluaran yang tidak tetap. Jadi ini artinya berubah-ubah ya. Setiap bulannya itu tidak fix gitu. Kadang dikeluarkan, kadang tidak. Seperti itu. Nanti aku akan menjabarkan ya untuk pengeluaran yang tidak tetap ini 30% di catatan aku. Tiap bulannya jangan lupa kita menabung ya. Pengeluaran wajib juga kita harus catat, pengeluaran tidak tetap juga kita harus catat. Jadi sekecil apapun biaya yang dikeluarkan harus tetap dicatat. Ini aku yang pertama akan menjabarkan untuk menabung di awal ya. Setelah aku terima uang dari suami, itu aku harus sisihkan dulu 20%-nya, itu aku transfer langsung ke rekening khusus tabungan. Karena kalau menabungnya nanti di akhir itu nggak akan pernah bisa seperti itu. Jadi tetap kita harus membiasakan menabung itu di awal bulan. Ini 20% dari 4.800.000 rupiah. Nah, yang kedua itu pengeluaran wajib aku. Di sini aku masih ada orang tuaku, mama aku. Aku tetap berikan ke mama aku 500.000 rupiah per bulan. Yang kedua SPP sekolah anakku yang pertama 700.000, lumayan besar ya. Dan yang ketiga, jangan lupa nih teman-teman, kita harus bersedekah meskipun sedikit, tidak apa-apa ya, tetap kita harus keluarkan sedekah kita untuk mereka yang membutuhkan. Nah, ini pengeluaran wajib aku ada 3 item, totalnya 1.300.000 rupiah.
Yang ketiga, ini contohnya ya, yang pengeluaran tidak tetap. Jadi sebenarnya pengeluarannya jumlahnya nanti juga akan berbeda-beda setiap bulannya ya. Cuman ini aku akan mempos-poskan sesuai budgetnya masing-masing. Yang pertama itu belanja bulanan Rp500.000, itu sudah termasuk susu, minyak goreng, beras, pampers anakku. Dan yang kedua sayur, untuk belanja sayur itu aku belanjanya mingguan supaya irit, jadi aku budgetin Rp150.000 untuk per minggunya. Yang ketiga ada cemilan anak, supaya anak tidak jajan di luar, aku sediakan di rumah cemilan, budgetnya Rp150.000. Untuk skincare aku Rp150.000, bayar listrik Rp250.000, dan jangan lupa sisihkan untuk jalan-jalan ya, karena kita butuh refreshing juga. Meskipun tidak banyak, tetap aku akan sisihkan untuk jalan-jalan. Untuk skincare aku itu sebenarnya tidak tiap bulan ya, tidak tiap bulan aku beli, dan aku sisihkan juga. Ini tidak banyak ya untuk biaya skincare aku, karena saat ini aku sudah tidak bekerja lagi. Kalau tidak ada pengeluaran untuk skincare, jadi aku nanti bisa masukkan atau diposkan ke biaya yang lain, atau kalau sudah ada tidak ada biaya yang kurang, nanti aku akan masukkan di tabungan. Tapi biasanya aku pakai untuk jalan-jalan untuk anak-anak. Jadi selama pandemi ini kalau bisa itu tidak belanja online di Shopee nih aku, kecuali aku ada pemasukan dari yang lain baru aku bisa belanja online. Tapi kalau tidak ya aku tetap harus tidak mengeluarkan biaya yang tidak harus dikeluarkan gitu. Dan ini menabung itu kalau aku wajib banget ya bulannya, meskipun tidak sebesar waktu aku bekerja, karena tabungan ini sifatnya untuk berjaga-jaga dan juga untuk biaya masa depan anak-anak sekolah. Jadi ini simulasi pengeluaran aku nanti di bulan Desember bulan depan, gimana caranya aku mengatur budget bulanan aku di masa pandemi ini. Semoga ini semua bermanfaat ya. Jadi sekecil apapun biaya itu tetap harus kita catat ya, dan sudah diposkan di masing-masing biaya tersebut, seperti itu. Jadi jangan lupa nih, kita harus bersyukur juga karena masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan rezeki. Semoga pandemi ini segera cepat berlalu ya bunda-bunda, teman-teman. Sekian aja sharing aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.